anak polisi berpangkat rendah bisa jadi presiden, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud berkomitmen untuk menghargai para pejuang di negeri ini. Sehingga tidak ada lagi kisah-kisah lama. Memberi contoh bagaimana seharusnya pemimpin menghargai setiap perjuangan. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Ada yang menarik belakangan dari Ganjar Mahfud. Jadi pasangan Ganjar Mahfud ini berkomitmen akan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak prajurit TNI dan anggota polisi atau Bayangkara. Menurut gua ini program yang keren banget. Janganlah kita bayangin TNI atau Polri itu kemudian jenderal-jenderalnya atau perwira-perwiranya. Tapi kita harus membayangkan bagaimana anggota-anggota Polri dan anggota TNI atau anggota tentara atau prajurit kita yang berada di bawah, baik yang level bintara di polisi maupun yang level tamtama di tentara atau TNI. Mereka ini adalah orang yang sebenarnya setiap hari itu berjuang untuk negara kita, langsung berhadapan mungkin dengan bahaya yang sangat besar. Apalagi tentara yang diterjunkan ke daerah-daerah konflik. Mereka setiap saat menghadapi bahaya. Begitupun juga anggota-anggota Polri. Mereka ini ketika menangkap penjahat, bahkan misalkan anggota Densus yang menangkap teroris, ini kan selalu diliputi ancaman. Mereka ini butuh penghargaan. Sementara, ya seperti kita tahu, dengan pangkat yang mohon maaf rendah, mungkin kesejahteraan mereka ya masih kurang atau masih minim. Apalagi sebenarnya gaji tentara dan polisi ini ya jarang naik gitu loh. Kalau kita lihat misalkan selama 9 tahun ke belakang ini, mereka ini tentu pengen dong anak-anaknya itu kemudian menjadi orang yang sukses juga. Nah, disinilah menurut gua program dari Ganjar Mahfud itu sangat keren ketika ingin memberikan beasiswa sampai perguruan tinggi kepada anak-anak dari prajurit TNI dan anggota Polri. Jadi kemudian nanti kita bisa melihat anak-anak bintara, anak-anak tamtama, atau pangkat-pangkat yang lain, bahkan mungkin anak-anak jenderal juga, itu bisa mempunyai masa depan yang sangat cerah. Mereka tidak harus menjadi polisi atau tentara, atau ya boleh saja melanjutkan perjuangan orang tuanya. Tapi kalau mereka ingin berkarir di luar ketentaraan atau kepolisian, mereka pun punya kesempatan yang besar. Mereka bisa tetap kemudian membantu perekonomian rumah tangga keluarganya. Mereka bisa, misalkan pengen jadi dokter, ya bisa menjadi dokter gitu. Atau mereka pengen jadi pengacara, ya mereka bisa menggapai mimpinya untuk menjadi pengacara. Atau bahkan mereka pengen jadi presiden, juga bisa. Karena ya gimana pun, Mas Ganjar Pranowo ini kalau kita melihat kisahnya ke belakang, itu adalah anak dari anggota polisi berpangkat rendah. Yang bapaknya kalau kata Mas Ganjar itu hanya level polisi di tingkat kecamatan. Mas Ganjar tumbuh dari keluarga yang tidak kaya. Ya karena bapaknya pangkatnya segitu saja. Hidupnya pas-pasan, saudaranya banyak. Dan Mas Ganjar dari ceritanya, dulu untuk kuliah saja itu penuh perjuangan. Harus kemudian sambil bekerja untuk bisa sekolah, sambil bekerja bahkan sempat cuti kuliah hanya demi bisa membayar biaya kuliah itu. Pastinya dari kisah yang semacam itulah Mas Ganjar itu terketuk hatinya bahwa tidak boleh ada anak-anak polisi, anak-anak TNI, sebenarnya orang tuanya sudah banyak mengabdikan diri bagi negeri, masih harus kesusahan untuk sekadar sekolah, untuk sekadar mengenyam pendidikan sampai menjadi sarjana, yang itu membuka ruang masa depan bagi mereka juga. Masa depan yang nantinya juga sama-sama bisa membanggakan dan memajukan Indonesia Raya. Disinilah Mas Ganjar pengen ada juga Ganjar-Ganjar yang lain. Bahkan Ganjar-Ganjar lain ini tidak harus bersedih-sedih dulu berjuang yang seperti dialami Mas Ganjar yang susah-susah hanya untuk sekolah. Tapi mereka ini bisa sekolahnya sampai tinggi yang nantinya juga bisa menjadi calon presiden juga.
bisa menjadi anggota DPR juga seperti Mas Ganjar, bisa menjadi gubernur juga seperti Mas Ganjar, yang mungkin juga kalau nanti Mas Ganjar terpilih, ya menjadi presiden juga. Dan Mas Ganjar bisa menjadi presiden itu, bahwa anak polisi berpangkat rendah bisa jadi presiden dan diikuti oleh banyak anak polisi dan anak tentara lainnya di negeri ini. Terlepas dari itu semua, pendidikan memang sangat penting untuk kemajuan bangsa. Kita tidak boleh berkacamata kuda. Anak polisi, anak TNI, pasti sudah mapan. Ya nggak gitu juga. Negara tetap harus memperhatikan setiap warganya agar mendapatkan hak pendidikan yang layak, terlepas dari apapun latar belakangnya. Itu pula Mas Ganjar sangat fokus untuk mengembangkan pendidikan. Di samping program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, Mas Ganjar juga membuat beasiswa kuliah untuk anak prajurit TNI dan anggota Polri. Rasanya kita sudah pernah dengar banyak kata-kata bijak tentang perlunya menghargai orang-orang yang telah berjuang bagi negara ini. Tapi kata-kata bijak itu seringkali ya hanya menguap begitu saja. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, disinilah pentingnya seorang pemimpin yang tidak hanya mendengar kata bijak itu, tapi juga mempraktikkan kata bijak itu dalam kebijakan. Mas Ganjar dan Prof. Mahfud berkomitmen untuk menghargai para pejuang di negeri ini, sehingga tidak ada lagi kisah-kisah lama. Pensiunan tentara, pensiunan polisi, itu sampai merasa sedih karena anaknya tidak sukses. Kenapa? Karena negara tidak lagi memperhatikan mereka. Tidak ada lagi kisah-kisah lama bahwa veteran-veteran dan lain-lain yang berjuang bagi negara ini terlupakan. Itu tidak boleh terjadi sekali lagi. Untuk menghargai pengabdian mereka ini rasanya tidak perlulah harus menunggu pimpinan yang dia purnawirawan tentara atau purnawirawan polisi. Nggak perlu sampai semacam itu. Pemimpin yang tumbuh dari karir sipil pun tapi memiliki semangat, memiliki komitmen untuk menghargai perjuangan setiap anggota Polri dan anggota TNI, maka dia pun akan bisa menghargai pengabdian mereka. Jadi, bisa saya simpulkan di sini, program beasiswa untuk anak TNI dan anak Polri ini bukan hanya sekadar untuk memajukan pendidikan Indonesia, membentuk generasi yang lebih baik menuju Indonesia yang lebih unggul nantinya atau generasi Indonesia emas 2045. Lebih dari itu, memberi contoh bagaimana seharusnya pemimpin menghargai setiap perjuangan siapapun di negeri ini yang mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk mempertahankan NKRI. Mas Ganjar dan Prof. Mahfud saya yakin akan memenuhi janjinya atau komitmen politiknya ini ketika nanti terpilih. Dan ya semoga kemudian mereka terpilih. Thank you.